Semasa kecil, Rebecca selalu dibelikan barang-barang diskon oleh ibunya. Did you notice they were 50% off? Oh, yes. Tidak seperti anak lain yang selalu dibelikan barang-barang yang bagus dengan harga yang mahal. Dia merasa memiliki dunia yang sempurna tatkala melihat etalase sebuah toko. Dan dia ingin mewujudkan impian itu saat dia dewasa kelak. 12 tahun kemudian, dia mewujudkan impian tersebut. Shopping adalah dunianya. Dia memenuhi lemarinya dengan pakaian, tas, dan aksesoris. Tanpa disadarinya, dia telah berhutang dengan kartu kredit senilai $900. Oh no, I spent $900. Dengan gajinya yang pas-pasan. Sejak usia 14 tahun, Rebecca memiliki keinginan untuk bisa bekerja di majalah Alley. I mentioned I have an interview at Alette magazine. Pada hari itu, dia mendapat kesempatan wawancara di majalah tersebut. Dalam perjalanan menuju ke sana, dia melihat sebuah syal berwarna hijau yang sempurna. Dia ingin menolak keinginan untuk memilikinya. You just got a credit card bill of $900. You do not need a scarf. Namun, sebuah patung manekin seolah berbicara dan menggoda dirinya untuk memiliki syal tersebut. You would walk into that Alette interview, the girl in the green scarf. Akhirnya, dia pun tak kuasa menolak godaan tersebut. The green scarf, please. That'll be $120. How would you like to pay? Dia mencoba membeli syal tersebut dengan membagi $50 uang tunai Here's $50 in cash. dan beberapa kartu kredit. Tapi, ternyata dia masih kekurangan $20. Really declined. Dia kemudian mencari kekurangan tersebut. Dia bergegas ke penjual hotdog, menyela antrian pergi ke garis depan, dan memohon penjualnya untuk menukar ceknya dengan uang tunai $20. Did you cash back? Do I look like a bank? Dengan alasan bahwa dia ingin membeli sebuah syal untuk bibinya yang sedang sakit. You know what? It's for my great aunt, and she's very sick. She's in the hospital. Namun, si penjual menolak. Di sampingnya, seorang pria yang sudah kesal menunggu, kemudian memberinya uang tunai $20 agar dia bisa segera mendapatkan hotdognya. You want your scarf? I want my hot dog. Thank you! Mengenakan syal yang baru, Rebecca menuju ke kantor majalah Alley. I'm here for the interview at Alette magazine. Filled internally yesterday. Sayangnya, resepsionis mengatakan kepadanya bahwa posisi tersebut telah diisi oleh Alicia Billington. Ketika Rebecca hendak pergi, si resepsionis memberitahukan bahwa ada lowongan di sebuah majalah keuangan. Interviews are being held at Successful Saving. Dan itu bisa menjadi batu loncatan bila dia ingin pindah ke majalah Alley. Successful Saving could be your yellow brick road. I'm in. Rebecca bergegas ke kantor itu dan mengikuti wawancara dengan kandidat lainnya. Ketika gilirannya Miss diwawancara, Bloomwood? ternyata pewawancaranya adalah Luke Brandon, Of course I did. Oh, he understands the rules. pria yang mengantri di stand hotdog yang memberinya $20. Karena takut ketahuan berbohong, dia berusaha menyembunyikan syalnya. Ah! Hi! We met! Wawancara tidak berjalan dengan baik, dan sekretaris Luke menemukan syal yang disembunyikan Rebecca. You dropped your scarf. Dan lagi-lagi, dia harus berbohong tentang syal tersebut. She died? Did you just scrub my name off? Good day. Keadaan menjadi lebih buruk saat dia kembali ke kantornya dan mendapatkan berita bahwa kantor majalah tersebut mengalami kebangkrutan. The magazine's folding. Dan semua orang telah menerima pemberitahuan pemberhentian. Ini menjadi masalah besar baginya karena tak ada lagi penghasilan untuk membayar hutang-hutangnya. I need my income. Sus, temannya, mencoba menghiburnya. Dan
berkali-kali Derek Smith, seorang debt collector, menghubungi Rebecca untuk segera membayar hutangnya. Dan lagi-lagi dia harus menciptakan kebohongan lainnya untuk menunda pelunasan hutangnya. She's still recovering. Okay, so sure, I'll have her call you as soon. Sus dan Rebecca mencoba menghitung semua tagihannya. Ternyata jumlahnya telah mencapai $16,262.70. How are you gonna pay off $16,162.70 with no job? Sus memberikan ide padanya untuk membuat rencana cadangan, Oh, backup plan. I got it. yaitu membuat artikel dan mengirimnya ke majalah Aleit. You could write a fashion piece and send it to Alette. Terlintas juga baginya mengirimkan sebuah tulisan untuk menghina Luke So smart, you're the best writer ever. karena tidak mempekerjakannya di Successful Saving. This is for that magazine. Kiss up for relax. It's for Mr. Successful Saving. Keesokan harinya, Luke menghubungi Rebecca dan memuji artikel yang telah dikirimnya. Luke Brandon, Successful Saving. Describing the principles of security investment. Rebecca menyadari bahwa dia telah memasukkan surat-surat itu ke dalam amplop yang salah. Rebecca segera menuju kantor majalah Aleit untuk mengambil surat yang salah dikirimkannya. What are you doing? Hi everyone, I'm Rebecca Bloomwood. Dia pun diterima di Successful Saving Yeah, I like your piece. dengan masa magang 3 minggu It's a 3-week trial. dan ditugaskan untuk membuat sebuah artikel tentang efek perubahan suku bunga dalam pasar kartu APRS. Control your urge to shop. Sus juga memberikannya sebuah video tentang kecanduan belanja, tapi usaha itu tetap tidak berhasil. Do you find yourself constantly drawn towards stores? Yes. Luke memeriksa artikel yang dibuat Rebecca. What's this? Looks as if it's been copied straight out of Money for Dummies. Ternyata itu adalah salinan dari buku Money for Dummies. Dia memberikan kesempatan sekali lagi pada Rebecca untuk membuat artikel yang merupakan karya asli dirinya Go home, write me an initial outline, dan harus segera dikirimkannya pada pukul 3 sore. and email it to me by 3 o'clock. Okay? Dalam perjalanan pulang, dia tergoda dengan sebuah flyer yang membuat perhatiannya teralih untuk berburu pakaian diskon, bahkan sampai terjadi pertengkaran dengan pembeli lainnya. Di waktu yang sama, Luke berulang kali menanyakan artikel yang seharusnya dia berikan pada pukul 3 sore. Pada akhirnya, hasil berburu pakaiannya tidak sesuai dengan harapan. Sebuah mantel yang dibeli memberinya jawaban. Dia kemudian mendapat ide menulis tentang perubahan persyaratan kartu kredit. This is good. Really? Ternyata, kolom barunya Girl in the green scarf. diterima dengan baik. Dan saat yang sama pula, He is really being persistent. There's a man holding on line too, Derek Smith. Derek Smith terus menghubunginya untuk menagih hutang kartu kredit. Sehingga dia berbohong lagi dengan mengatakan bahwa itu adalah mantan pacarnya yang selalu menguntitnya. Exactly how long has this ex-boyfriend been stalking you? He's been following me around pretending to be a debt collector. Di Miami, Rebecca dan Luke menghadiri sebuah konferensi. Can I introduce Rebecca Bloom? You may have read The Girl in the Green Scarf. Di sana, Rebecca berhasil mendapat simpati dari beberapa orang. You're doing great. Ketika Luke akan membeli sepasang jas, terungkaplah ternyata ibunya adalah seorang sosialita kaya. If you know how to dress well, why do you come to the office looking like... My mother is Eleanor Sherman, New York socialite. Yang memiliki berbagai macam bisnis. What's the business? Owning stuff, real estate, internet businesses, cable companies. Tapi, dia tidak ingin dirinya dikenal karena ibunya. Dia ingin dikenal karena prestasinya.
chose to succeed on my own terms. Hubungan mereka berdua semakin dekat. Tapi, sayangnya pada saat itu Luke dan Alicia Billington ternyata sudah membuat rencana makan malam berdua. Come out for a drink. I have to make some calls. I'll see you in New York. Sekalipun kecewa, tetapi Rebecca harus menerimanya. I know what you need. Sus mengajak Rebecca untuk pergi ke kelompok pendukung bagi para penggila belanja. My name is Joyce, and I'm a shopaholic. Tetapi, yang dilakukan Rebecca justru membuat sebagian besar anggotanya kambuh dengan gila belanja mereka saat dia menggambarkan kecintaannya pada belanja. when you've bought something. I need to buy a new bag. I have to go. Good luck, everybody. Pada malam itu, Rebecca akan menghadiri makan malam bersama yang dihadiri oleh orang-orang penting dari kantor majalah terkenal. Imagine you wearing this dress. Dia berniat ingin membeli gaun yang baru. Sus meyakinkannya untuk tidak membeli gaun yang baru, tetapi menggunakan sesuatu yang sudah dia miliki. It's perfect. Malam itu ternyata membawa sial untuknya. Benang pakaiannya terlepas. What? Manik-maniknya pun terlepas. Dan lengan jaketnya sobek sehingga dia harus membukanya. Dan ternyata gaun yang dikenakannya sama persis dengan gaun para pramusaji. I need food on tables now. Go! Go, 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 go! Rebecca kemudian membuat beberapa kekacauan. Just put it down and sit. Untungnya, Luke berinisiatif untuk membantu dan merapikan segalanya dan keadaan menjadi lebih baik. Rebecca kemudian menyendiri di sebuah balkon dan Luke ikut menemaninya. Thanks for saving me in there. She's not my girlfriend. She's not you. Karya Rebecca diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga dia dan Luke diundang ke sebuah acara TV. Our esteemed Monsieur West asked me to dress you for your TV debut. Elaine, seorang pemimpin majalah, kemudian mengajaknya berbelanja pakaian untuk tampil di TV. He's perfect. Sehingga, dia pun harus mengeluarkan uang gajinya selama sebulan untuk membeli gaun tersebut. Pretty much my entire first month salary. Sementara itu, Alicia sudah mengetahui jika Rebecca sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Rebecca menghadiri kembali pertemuan Shopaholic Anonymous. Ketika bertemu dengan seorang pendatang baru di grup tersebut, Are you going to the Shopaholics meeting? Yes? Could you do me a favor and stow these in your trunk? dia meminta tolong untuk menyimpan belanjaannya di bagasi mobil agar tidak ketahuan. I know exactly what you mean. Ternyata, wanita itu adalah Miss Courts, I am your new group leader. pemimpin yang baru di grup tersebut. Miss Bloomwood. Miss Courts kemudian mengeluarkan pakaian milik Rebecca dan menggiring kelompok itu ke sebuah toko barang bekas dan meminta dirinya untuk menjual pakaian yang baru saja dibelinya dan gaun pengiring pengantin yang diberikan Zeus padanya. This is my bridesmaid's dress. Wasn't that liberating? Bravo! Setelah itu, Rebecca diam-diam membeli kembali gaun tersebut. I really need these dresses. Sayangnya, uangnya hanya cukup untuk membeli satu gaun saja. I'll buy them. 110. What? I don't have enough for both. Dan terpaksa, dia memilih gaun yang dia beli untuk tampil di TV. The girl in the green scarf, Rebecca Bloomwood. Pertunjukannya di TV berjalan dengan baik. Tetapi, begitu sesi pertanyaan dari penonton, We want to get some questions from the audience. Derek Smith berdiri dan mengekspos masalah utangnya. I'm from the All City Debt Collection Agency. My name is Derek Smith. Semua kebohongannya, serta kebohongan Rebecca bahwa dia adalah mantan pacarnya. I'm having trouble with debt. Miss Bloomwood's debt. Malam itu, Rebecca seperti dipermalukan oleh kebohongannya sendiri karena hutangnya yang banyak. Because he is her ex-boyfriend. This man has been stalking Rebecca for the past year. Are any of them? Terjadilah pertengkaran dia dan Luke.
Just for once in your life, tell me the truth. When I shop, the world gets better. Dan diungkapnya bahwa motivasinya kerja What about honesty? What about credibility? di Successful Saving hanyalah batu loncatan untuk bisa bekerja di kantor majalah Elite. I only took the job to get to Willette. Luke, I'm so sorry. No, I understand. That absolutely makes sense. Ketika Rebecca kembali ke apartemen, sementara dia dan Sus berbicara, seorang wanita tunawisma berjalan dengan mengenakan gaun pengiring pengantin dari Sus. Is she wearing my bridesmaid's dress? That I can absolutely explain! Explain! Sus sangat marah dan pindah dari apartemennya. Orang tua Rebecca menawarkannya untuk menjual RV mereka guna melunasi semua hutangnya, tapi dia menolaknya. No. Elite kemudian mampir dan menawarkan kepadanya untuk bekerja di majalah Elite. Welcome to Alette. And is Luke Brandon okay? Monsieur Brandon is no longer with Dante West, but he lands on his feet. Itu adalah keinginannya sejak dahulu. Tetapi, karena pekerjaannya di sana akan melibatkan penulisan tentang fashion terjangkau yang sebenarnya tidak terjangkau, dan justru akan mendorong lebih banyak orang yang menggunakan kartu kredit, sehingga Rebecca menolak tawaran tersebut. I've made so many mistakes. Taking this job would be another one. Rebecca kemudian meminta bantuan kelompoknya di Sofaholic Anonymous. I destroyed my career on national television, but I have a plan. I need your help. Untuk menjual dan melelang seluruh pakaiannya. Open the doors, Dad! Semua pakaiannya berhasil terjual, dengan item terakhir adalah syal hijaunya. And now, an icon. Dua wanita saling memasang harga yang tinggi untuk mendapatkannya. $70. I have $70. $90. $120. $300. Dan akhirnya, Rebecca harus rela melepaskan syal hijaunya. It could bring you love. Total keseluruhan dari penjualan dan pelelangan pakaian Rebecca adalah lebih dari $16.000. Dia kemudian melunasi hutangnya dengan membawa $9.412 dalam bentuk sen ke kantor Derek Smith. What the hell is this? I'm just giving you what you deserve. Rebecca kemudian muncul di pernikahan Sus mengenakan gaun pengiring pengantin yang telah dia tukarkan kembali dari wanita tunawisma tersebut. How'd you get it back? I did a deal. Bax! Dan mereka pun berdamai. Dalam perjalanan pulang, patung manekin di etalase toko seperti memanggilnya dan menggodanya kembali untuk berbelanja. Tapi, Rebecca berhasil menolak godaan tersebut. Tiba-tiba, Luke berada di depannya. You sold all your clothes and kept that. Dia memberinya syal hijau tersebut. You have nothing left. Ternyata, dua penawar pada waktu itu adalah orang suruhan Luke. The bidder on the phone was you. Both bidders were me. Dan hubungan mereka berdua pun semakin baik.